satu akan mempresentasikan tanaman lumut dan paku. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Rabika, materi kedua dan tiga akan dibacakan oleh saya sendiri, yang keempat akan dibacakan oleh Najwa, yang kelima akan dibacakan oleh Meisya, yang keenam akan dibacakan oleh Nurul, yang ketujuh akan dibacakan oleh Rido, dan yang kedelapan akan dibacakan oleh Arga. Jadi saya akan menjelaskan tentang lumut hati. Lumut hati atau Hepatiopsida berasal dari divisi Bryophyta dan kelas Hepatiopsida. Ciri-cirinya berbentuk seperti hati manusia, tidak memiliki daun sejati dan hidup di tempat lembab, dan terdapat spora di bawahnya. Ditemukan di kelas 10-11. Yang kedua ada Pakusuplir, berasal dari divisi Pteridiopsida, berasal dari kelas Polypodiopsida dan ordo Polypodiis, berasal dari genus Adiatum dan memiliki spesies Adiatum cuneatum. Daunnya tipis, berwarna hijau tua atau muda, berbentuk segitiga dan memiliki tangkai hitam. Habitatnya di tempat lembab, ditemukan di depan lab IPA. Lumut tanduk. Lumut tanduk klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Anthokeropsida. Ciri-ciri lumut tanduk: 1. Sporofit berbentuk seperti tanduk. 2. Hanya punya satu kloroplas besar per sel. 3. Gametotif berupa lembaran tipis. 4. Hidup di tanah lembab. Kami menemukan lumut tanduk di tempat wudhu. Lumut hati klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Bryophyta, kelas Hepaticospida. Ciri-ciri lumut hati: 1. Bentuk tubuh seperti hati manusia. 2. Tidak punya daun sejati. 3. Gametotif berbentuk talus atau berglobus. 4. Hidup di tempat lembab. Pakusuplir ditemukan di dekat lab IPA. Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta atau paku sejati, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Pteridiaceae, genus Andiatum, spesies. Berbagai spesies Andiatum diklasifikasikan sebagai pakusuplir, termasuk Andiantum, Cuneatum atau suplir biasa, dan Andiantum farleyense atau paku merak merah. Ciri-ciri pakusuplir. Pakusuplir memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Daun atau fronde. Daunnya tipis, halus, dan biasanya berwarna hijau muda hingga hijau tua. Bentuk daunnya bervariasi antara spesies, tetapi umumnya memiliki bentuk yang khas, menyerupai segitiga atau kipas dengan tangkai daun yang ramping dan mengkilap. Tangkai daun berwarna gelap, seringkali hitam coklat kehitaman. Tekstur daun. Daunnya memiliki tekstur yang lembut dan lentur. Sorus berkelompok sporangia. Terletak di tepi bawah daun. Seringkali terlindungi oleh indusium yang berbentuk seperti ginjal atau tapal kuda. Habitat. Pakusuplir menyukai tempat yang lembab dan teduh. Sering ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Tumbuh di tepi sungai, hutan, atau di tempat-tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung. Doriopteris pedata. Klasifikasi ilmiah Doriopteris pedata, divisinya Pteridophyta, kelasnya Polypodiopsida, ordonya Polypodiales, familinya Pteridiaceae, genusnya Doriopteris, spesiesnya Doriopteris pedata. Ciri-ciri umum: daunnya menjari atau palmatisek dengan 5-7 lobus menyerupai bentuk kaki, tangkai daun ramping dan tumbuh dari region pendek. Tumbuh di tempat lembab dan teduh.
Bagian bawah daun biasanya memiliki spora tersusun dalam sori dan mengalami pergiliran keturunan atau metagenesi antara gametofit dan sporopit. Ditemukan di depan lab IP. Gymnocarpium robertianum. Gymnocarpium robertianum atau limestone fern, scented Fern, klasifikasi divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Chitopteridaceae, genus Gymnocarpium, spesies Gymnocarpium robertianum. Ciri-cirinya, tinggi tanaman sekitar 10-50 cm. Frond atau daun berbentuk segitiga deltated 2 hingga 3 kali menirip. Batang daun atau rachis panjang halus dan memiliki kelenjar. Sori atau kumpulan sporangia berbentuk bulat di bawah permukaan daun tanpa indusium. Tumbuh dari rimpang yang menyerap. Habitat daerah berkapur atau alkalin seperti celah-celah batu kapur dan rawa-rawa berisi Thuja accidentalis. Distribusinya Eropa, Amerika Utara, dan pegunungan Kaukasus. Ditemukannya di lab IPS. Tentang Nephrolepis exlaudata. Klasifikasi ilmiah divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Nephrolepis, genus Nephrolepis, spesies Nephrolepis exlaudata. Ciri-ciri umum: daun menjemuk tersusun rapi di sepanjang tulang daun. Bentuk daunnya memanjang dan menyirip dengan ujung menggulung saat muda. Tumbuh dari rimpang bawah tanah. Sori biasanya berada di tepi bawah anak daun. Hidup di tempat lembab dan teduh seperti hutan, taman, atau pot gantung. Klasifikasi chipstock, teris, flagellis, kingdom, lantai, divisi fokus jati, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodialis, famili Chipstoteridaceae, genus Ceriptis, spesies Ceriptis flagellis. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Humus, memiliki akar batang dan daun sejati. Venus mempunyai pembuluh pengangkut xilem dan phloem. Produksi dengan spora. Reproduksi secara aseksual memulai spora yang dihasilkan sporagia seringkali terkumpul dalam sorus. Metagenesis menunjukkan pergiliran ukuran antara generasi gametorit atau haploid dan spores atau diloid. Daun floret, bentuk dan ukuran daun berevolusi antar spesies dari kecil dan sederhana hingga besar dan kompleks menjemuk. Beberapa memiliki daun fertil menghasilkan spora hingga dan steril. Hibat umumnya menyukai tempat lembab dan teduh meskipun beberapa spesies dapat beradaptasi dengan lingkungan yang lebih kering.